Dimasukkan sumur, saya nanti dimasukkan terakhir. Tadi masih terakhir, kata saya ingat, waduh, saya ini tidak bisa apa-apa, ada mati. Pembunuhnya sadis sekali, seperti Pak Nyamin itu membunuhnya di depan istri dan anaknya, dibunuh, dimutilasi. Malah ini Madiun daerah basis PKI dah. Lah, ini kalau lajeng enten badhe mundhet Mbah Yai Jabar, warakane niku enten nek sekelo mawon. Tiyang niku hewon Pak, jaler setri supuhane niku melampah buruke ngetan sedaya. Lah niku yen tiyang mriki pun boten enten ya ingkang sedaya ajrih. Ya tolonglah ulama-ulama dijaga. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Letnan Kolonel Infanteri Rahman Fikri, Dandim 0803 Madiun. Pada kesempatan ini, kami ingin mempersembahkan sedikit pengabdian kami kepada bangsa dan negara tercinta melalui upaya menyelamatkan sejarah dengan wawancara terhadap tokoh masyarakat, ulama, sebagai pelaku sejarah langsung terjadinya pemberontakan PKI 1948 dan 1965 di Madiun. Kami berharap melalui kesaksian, melalui pernyataan para pelaku sejarah yang langsung melihat peristiwa tersebut bisa digunakan sebagai bahan wawasan kebangsaan, khususnya bagi generasi muda kita, sehingga mereka mengerti, mereka paham bahwa pemberontakan itu betul-betul terjadi di Madiun. Dengan demikian, kami berharap mereka akan tampil paling depan sebagai generasi yang membentengi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai upaya pihak-pihak lawan, dari berbagai upaya komunisme untuk bangkit kembali di Indonesia dan memutarbalikkan fakta bahwa mereka adalah korban, bukan pelaku pemberontakan. Jangan sampai ini terjadi. Kami menitipkan kepada generasi muda Indonesia bahwa sejarah yang sudah demikian banyak memakan korban jangan sampai terulang dimanapun di bumi Indonesia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangisnya masyarakat itu ada 3 bulan. 3 bulan lebih Madiun itu silem, tidak ada apa-apa ini. Karena kebanyakan itu. Di mana-mana ada bangkai, di mana-mana ada bangkai. Itu. Entah itu bangkai siapa saya tidak tahu. Terus ada lagi pondok yang dimusnahkan 16 orang dibantai semua. Nah, Meremo, pondok Meremo barangkali itu. Dulu sebelum kejadian 48 memang banyak kader-kader PKI yang menyusup ke kita. Ya, kader-kader kita yang tidak tahu, ada yang dikatakan juga agama, jadi kita tidak tahu. Terus di antaranya kiai-kiai yang ada di sini itu mengadakan istilahnya gemblengan untuk mengantisipasi kejadian yang akan terjadi gitu ya. Saya itu enggak lama lagi kok terus ada kejadian di Pandansari itu beduk itu dibakar. Zaman ini ku PKI mengaruhi yang tontonan. Politik-politik teman-teman itu politik ya.
kejemane dhek PKI niku anggere nggawa kok mboten purun nggih dicek ngoten. Sasarane yai kalih santri. Mboten mendhet pundi-pundi. Tapi PKI wonten pinter ya saged ngikut yai napa. Oh, alah, saged ngikut yai. Saged. Saged ngikut yai. Ngoten niku belajar agama ngoten. Nggih, saged ngikut yai napa PKI niku. Tenan niku. Politik PKI memang hebat betul. Jadi sebelum menghancurkan agama dia masuk dulu ke agama. Nanti kan jadi musuh dalam selimut kan tidak tahu. Di situ sudah diajarkan ajaran ateis, tidak percaya pada Tuhan. Anak TK itu dibilang gini, ayo minta permen pada Allah. Allah, yun permen. Ternyata tidak diberi. Ayo saya minta pada Pak Guru minta diberi permen. Jadi Allah kan tidak ada toh, tidak ada. Tapi yang saya heran waktu itu loh pemerintah kok diam saja itu loh. Dan saya heran itu. Kok ada jalan gitu padahal kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Kok dibiarkan gitu. Permulaannya PKI sudah bergerak, tapi masih dalam permulaan. Jadi gejolak itu terus diadakan perdamaian. Pertemuan tokoh-tokoh agama disatukan untuk melawan ini gitu. Tapi sampai datang langsung diajak. Datang kabupaten, ada yang ditumpangkan bis, truk ke sana, kemari. Itu termasuk bapak saya. Di Kresekan itu, di Kresekan itu banyak. Niku tiyang niku setengah pun kathah ingkang estri jaler kathah ingkang ngetan niku sampun kathah. Lajeng mboten dangu niku montor wae. Montor niku enten eketan. Nggih. Sareng montor eketan enten sak mlampah saetane kertek niku montor niku sami dibiakari. Kiambak-kiambak. Nggih. Enten jeep, enten trek, enten pickup, enten wis ngantos dukine tengah wana nika montor niku dibuakari nggih bensin nggih. Lah mboten dangu lajeng beruntungan niku wae. Jarak antarane kirang langkung jam sedasanan, Pak. Nggih. Pelebet negriya ngoten niku lajeng mboten dangu ditembaki ngoten, Pak. Dugine saking sisih pundi niku? Nun, Betone saking sisih pundi niku, Pak? nggih ngajengan sadesan ageng. Oh, ratus. Mandhap teng montor. Lampah, oh montor. Montor. Jandhap Langsung dilebokne nggene Somo Rajimin iki wae. nggih. Somo Rajimin piyambak niku PKI napa? Semua rasimen sing tiang utun. Tiang Mutun. Utun. Piyambake kan ten pundi? Kan pindah Pindah. kan ngalih enten. Kalih ngoten mawon. Nggih. Pinten jenazah yen wonten pinten? Duka kalih likur duka pinten boten kathah. Likur-likuran lah. Nggih likuran. Niku wau sing ditembaki niku wau sing Nggih. wonten tembakan niku wau. Nggih. Ten griyane sinten niku nembak? Somo Rajimin. Somo Rajimin. Nggih. Griyane lek ten monumen niku sisih pundi? Etan piyambak nika. Enten piyambak. Nggih. Sanes ten pendopo niku. Nggih. Sing sak menika dados pendopo niku. Nggih. Waktu diculik saya di dalam pondok, adanya Pak Ron ada tamu dari Madiun gitu. Sesudah ada tamu dari Madiun, saya keluar di mana? Di warung sana. Saya datangi, saya dicelurit sini nih. Jadi dicelurit terus dorong maju, terus jalan. Ini celurit dari sini, dari sini. Nah, sudah itu
tepat di desa Style, Sungai Style Sulit terbesar itu. Saya di sini diceblek sini. Oleh gini dewar debat. Alhamdulillah ini. Terus lantas itu saya dicemplungnya di kali. Waktu kali baru jam 4 kali itu. Terus ditembaki dan tapi untung saya di kakinya, di atas, di bawah kakinya dia. Saya kangkung itu, belum kangkung saya tubruk di sini. Lantas daun talas itu, sente itu, saya cakot ini. Ini kan berkembang-mbak, terumbak banyak, ketinggalan, tidak kelihatan. Tapi rumah kan ngintir ikut lantai, jadi tidak ditembak ini. Kan sanggapannya ya daun ke atas itu talas itu tadi. Politiknya PKI itu luar biasa. Jadi begini, Pak Yai berhubung di sana banyak sekali yang mau gembleng ya di sana. Terus seumpama PKI ke sana gimana? Ternyata gini Pak Yainya mau datang, tidak kembali. Sebelum ada apa-apa itu di gerdu-gerdu sudah ada kiai ini di sendok itu sudah ada di stasiun-stasiun. Jadi terang-terangan, umpama seperti saya digambar orangnya, gorok dipotong, itu sudah masih hidup saya, belum bergerak apa-apa sudah ada. Kiai-kiai itu bajingan semua. Ini ada ngejar tikus gambarnya tikus ini. Tikusnya kiai itu. Dia marah. Waktu itu di daerah selatan itu pimpinannya itu Pak Muso lewat timur Galek lantas ke Ponorogo itu. Nah di situ kalau siang malam itu kerjanya orang-orang desa itu hanya jaga. Karena di samping itu ada pergerakan rampok itu, perampokan harta benda apa adanya di bawah. Tapi orangnya bukan sedikit, banyak, ada 50 orang. Nah, mbah saya itu dirampok ya akan dipotong lehernya itu, Mbah Lurah Benu namanya itu. Nah, saya itu sesudah itu saya di Ponorogo itu di Jetis Tegalsari itu mondok di situ, itu di sana musuh itu larinya ke barat, terus dikejar dari timur sampai di Sumoroto sebelah barat itu. Tertangkapnya di situ. Dikejar orang bersama-sama, orang banyak itu. Lantas di situ tertangkap terus akhirnya dibawa, kepalanya dibawa ada kepalanya dibawa alun-alun Ponorogo itu. Tangkapnya di Desa Ngumpul, Sumoroto Blalong Utara. Itu Madiun itu, tapi pergerakannya PKI itu sulit ditebak. Seorang haji, ya seorang santri, tidak penipuan. Kalau saya ini, kalau bapak saya itu, kalau bagaimana kalau orang sudah mengatakan ini Islam, pakai ini ngajak sembahyang, akhirnya menculik, coba gitu. Kan sulit Pak, karena bangsanya sendiri sama-sama. Perannya dia itu orang yang perannya muslimat. Muslimat menamu orang mana Pak Yai, dari situ bilangnya dikejar-kejar orang PKI, ingin hidup numpang ke Pak Yai. Gitu. Nah, sudah itu kok ya Kiai itu ya pandai. Sumur itu pagi itu kok airnya mengambang di jeding. Coba ada racunnya.
Dan diracun oleh orang-orang itu. Kancane 9, yang motong saya sendiri. Tapi orang yang hamil, Pak. Hamil ya hampir 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Yang kebanyakan untuk menyelamat kepada kita, menyusup pada kita. Jadi seorang kiai ada orang hamil, gitu, kan nggak perasaan, Pak, gimana, ya sini. Akhirnya itu diindrin. Ya salah latangnya sampai meninggal, diindrin juga. Kiai Sahat nih meninggal, diindrin gitu loh. Kantor saya itu ada orang mengatakan bahwa ada PKI di sana, ada begini-begini, lantas katanya orang Ansor dibunuh. Terus saya cek ke sana pakai mobil orang 9. Sesudah di situ saya ketahui juga bahwa kejadian itu ada betul orang dari Pesanggaran itu 43 orang itu disuruh masuk ke ruang makan karena ada depotnya itu kan rumah makan agama dan masukkan situ. Sesudah itu diindrin semua, makanan itu diindrin semua, lantas semua itu dipotongi semua oleh orang PKI itu, dipotong lehernya, potong, dibunuh semua, dicincang lah. Saya tidak tahan gitu, saya keluar, terus saya mencari orang-orang itu. Terus di barat ada rame PKI Jaya gitu. Nah, sudah itu saya kejar. Setelah itu ada tawuran sekitar 4 atau 2 jam lah. Itu tawuran, terus saya terpikut itu kalah. Karena dipukuli itu, kalah banyak. Terus orang-orang 9 itu dibakar semua. Sesudah dibakar itu lantas diikat di tali bendrat gini, di bolong kawatnya sampai gini. Terus itu dibakar di selepan. Selepan itu siang malam itu apinya menguruk terus karena ada sekamnya itu. Jadi masukkan situ terus dientas, terus dibawa digeret itu, bukan dipikul, enggak digeret. Pakai cara tampar. Saya tampar. Kalau kali tampar itu kalau orang liwat ya mukul, ini tuh orangnya, ya batu, ya apa gitu. Tapi kesana saya enggak sampai kena. Tuhan sendiri. Terus sudah itu dimasukkan. Entahlah masukkan ini satu persatu kan orang banyak. Jadi orang 9 ini sing bapak itu orang banyak. Ada yang jarak sana, ada yang sini, bangunan di sumur itu. Dimasukkan sumur, saya nanti dimasukkan terakhir. Tadi masih terakhir, kata saya ingat, waduh, saya ini tidak bisa apa-apa, saya mati. Saya hadapan saatnya mati. Tapi sesudah itu saya kok ditimbuni batu itu sekian batu. Itu diangkat dicemplung nih. Semua itu ditimbun dengan batu. Nah, itu saya masih menghindar gini. Sadar di sumur itu sadar. Tapi merasa saya itu kayak ngantuk. Itu kok terus sudah 7 hari. Tidak. Tahu saya gini. Rumah perasaan saya aku jalan di tempat aspalan enak gitu. Sebelah situ saya ini kaget ada petir gitu loh. Terus saya ini kaget loh. Di belakang saya ada pohon gedang itu, pohon pisang itu. Tiba-tiba sumur itu sudah diuruk, ditanam pohon pisang itu. Saya senden di situ itu. Itu aneh, gak masuk akal. Tapi saya yang menjalani, aku percaya. Gitu. Tapi telanjang bulan ini bosong Pak ini. Dibakar kok, semua dibakar, bersih. Wah. Aduh, rambut tidak ada, semua bersih. Tapi saya berjalan berangkang. Kalau jalan saya, kalau saya siang, saya takut nanti ketemu banser, nanti potong, dianggap PKI. Temu dia, takut lagi. Kalau saya delik, kalau sudah jam 9 saya berangkang itu. Jalan tidak pacar. Nanti kalau subuh saya sudah mulai delik. Karena takut orang. Sampai di desa Kebonsari ditolong dengan orang. Gitu. Pada waktu memang banyak sekali anggota PKI yang dibunuh, memang banyak sekali. Maksudnya saya tidak tahu
pokoknya ya gitu. Memang banyak sekali yang mengakui memang salah dan tujuan memang mau menghancurkan umat Islam dan ABRI. Saat gini pada waktu 48 itu banyak kiai yang dibunuh yang membelakan ABRI. Mendet kaji Masur, mendet kaji Yasin, kaji Yasin Saruban, Saleh. Saruban kathah dipendet dipotong Diun Sen. Lah niku njelalah ketungko Sliwangi. Kok mboten ketungko niku kira-kira nggih amblas tanten dibuang. Dadi jasae Sliwangi operasi tumpes Madiun. Iku lak jasa Sliwangi mungguh mboten ketungko niku nggih. Kene asline Musa niku tiyang Kediri, tapi manggene teng Madiun. Ngaten lho niku. Asline Kediri. Tapi manggen teng Madiun. Musa niku ngeten, mati ning Musa niku. Riyen digeret montor sedukar. Lah soalé ngorbane yai kathah lho niku. Kejam, Pak, kejam, sudahlah. Kejam di luar kemanusiaan. Umpama orang putri itu muslimat barangkali namanya sudah lupa. Dadanya langsung dipotong. Masih waras dibawa langsung potong. Iya, itu Pak, kejamnya. Sama saya ini mengkirik nih kan itu. Saya kalau anak saya begitu tak belah sendiri. Saya anti macamnya. Dibunuh dimutilasi. Pak Nyamin dan Kupren begitu di depan keluarganya. Jadi betul-betul sadis itu. Kan kita sudah 2 kali 48 sama 65. Enggak, jangan sampai terulang 3 kali. Nak saya tolonglah ulama-ulama dijaga. Kasihan Pak. Saya tidak punya apa-apa. Saya pemerintah tidak punya, tidak ini. Taruhan saya, perizinan saya hilang. Kasihan Pak Kiai itu kalau tidak dijaga. Jadi anak.